Sesuai judul, hari ini aku akan mereview gamepad terbaru dari Rexus, yaitu Rexus Gladius GX200 New. Gimana performanya? Langsung aja kita bahas. Sebelum bahas produknya, kita bahas packagingnya dulu. Untuk packagingnya, pada sisi depan terdapat plastik mika di bagian tengah untuk memperlihatkan gamepad dan dongle 2,4 GHz. Di bagian belakang terdapat spesifikasi singkat dari Rexus GX200. Pada paket pembeliannya, kita akan mendapatkan user manual, kartu garansi, dongle 2,4 GHz, serta kabel Type-C sepanjang 1 meter. Sekarang kita bahas gamepadnya. Bentuk dari gamepad ini mirip dengan Rexus GX200 versi lama yang pernah aku review sebelumnya. Hanya berbeda di penempatan analog saja. Untuk desainnya tetap terkesan elegan, dengan warna full hitam doff di keseluruhan bagian gamepad dan terdapat corak karbon pada bagian atasnya. Pada bagian tengah terdapat logo Rexus, serta tombol start, clear, turbo, select, home, dan juga LED indikator. LED indikator ini akan menyala nomor 2 ketika berhasil terkoneksi dengan PC, nyala nomor 3 untuk PS3, dan nyala nomor 4 untuk terkoneksi dengan Android. Selain itu, LED indikator ini juga berfungsi sebagai indikator ketika baterainya low. Layout yang digunakan ini mirip seperti layout pada Xbox dengan posisi analog yang tidak sejajar di bagian bawah. Namun, salah satu analognya terletak pada bagian atas kiri. Untuk key mappingnya pun sama, mengikuti layout Xbox yaitu XAYB. Pada bagian analognya dilapisi rubber, dengan garis-garis tipis di bagian sisi, membuat feel-nya berasa ngegrip dan membuat jari tidak mudah terpeleset. Pada bagian depan terdapat tombol R, ZR, L, dan ZL. Yang aku suka dari gamepad ini adalah bentuk dari tombol ZR dan ZL yang seperti runcing ke depan. Saat digunakan jadi tidak mudah terpeleset. Sayangnya pada bagian R dan L-nya ini terasa bubble yang cukup ganggu. Untuk feel pada tombol XAYB, arrow serta analog pun berasa cukup enak. Cuma untuk arrow-nya ini lumayan berat buatku. Mungkin setelah penggunaan akan menjadi lebih ringan dan nyaman digunakan. Masalah koneksi berbeda dari versi sebelumnya yang menggunakan Bluetooth 4.0. Versi terbaru ini menggunakan dongle 2,4 GHz yang dijamin memiliki latensi yang minim. Selain itu, koneknya juga mudah karena kalian tinggal menyalakan gamepad dengan menekan tombol home. Lalu memasang dongle 2,4 GHz ke slot USB pada PC kalian dan gamepadnya akan terkoneksi. Tapi kalau kalian butuh respon yang benar-benar cepat, kalian bisa menggunakan mode wired dengan mengkoneksikan gamepad melalui kabel Type-C ke PC kalian. Lubang Type-C ini juga bisa kalian gunakan untuk charge gamepad ketika baterainya habis. Dengan kapasitas baterai 600 mAh, kalian memerlukan waktu 2-3 jam untuk charge sampai full. Saat baterai full, kalian bisa menggunakan gamepad ini sampai 12 jam. Untuk build quality-nya cukup oke aja. Dengan berat hanya 190 gram yang terbilang cukup ringan untuk sebuah gamepad wireless. Beban yang ringan ini bikin feel saat digenggam kurang mantap, tapi jadi nilai positif ketika dipakai untuk penggunaan lama karena tidak membebani tangan. Grip dari Rexus GX200 terbilang nyaman untuk digenggam. Ukurannya yang tidak terlalu bulky membuat gamepad ini cocok untuk aku yang memiliki tangan kecil. Gamepad ini memiliki fitur turbo yang bisa diaktifkan dengan cara menekan tombol turbo sambil tekan satu tombol yang diinginkan, seperti XAYB atau left dan right trigger. Jadi fitur makro ini berguna untuk game FPS. Kalian tahu kan kalau beberapa senjata di game FPS itu ada yang single fire. Dengan fitur makro ini kalian tidak perlu tapping untuk setiap tembakan. Tinggal tahan tombol menembak dan senjatanya akan menembak secara otomatis seperti mode auto. Tembakannya pun lebih konsisten dibanding ketika kita melakukan tapping. Latensi dari Rexus GX200 bisa dibilang sangat minim ketika aku gunakan untuk bermain game. Untuk bermain game seperti GTA 5 atau MotoGP, aku nggak ngerasa delay sih. Grip dan tombol-tombolnya pun nyaman digunakan. Aku bisa bilang performa yang diberikan worth it di harganya. Cara koneknya juga gampang. Kalau kalian bingung, semuanya tertulis di user manual dan tersedia dalam 2 bahasa. Oke, itu aja dari aku. Jika kalian punya pertanyaan atau kritik dan saran, bisa kalian tinggalkan di kolom komentar. Aku Fainila, terima kasih.